2024 dimulai dengan skandal. Luar biasa ini ya. Jadi ini adalah salah satu skandal terbesar di dunia otomotif, bahkan dampaknya itu luar biasa, sampai ke 64 mobil dan 88.000 unit, serta mereka sampai tutup pabrik. Yes, Daihatsu baru-baru ini itu baru ketahuan melakukan kecurangan uji tes tabrak. Ya, bukan uji emisi, bukan uji konsumsi bahan bakar, tapi tes tabrak, menyangkut keselamatan. Dan dampaknya ini nggak kira-kira, bahkan disinyalir unit yang ada di Indonesia pun itu juga terdampak. Jadi Desember ini baru keluar investigasi tentang masalah Daihatsu ini, dan kalian bisa langsung download investigasinya di website Daihatsu. Gua cantumin linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi kurang lebih ada 88.000 unit yang terdampak di seluruh dunia, tapi terutama itu yang ada Daihatsu-nya ya, di Asia Tenggara terutama ya. Jadi termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan tentu saja Jepang. Dan nggak cuma melibatkan satu merek aja, karena yang namanya mobil itu suka ada kerjasama termasuk rebadge. Nah, mobil-mobil dari merek lain yang nge-rebadge produk Daihatsu, kayak misalkan Toyota dan Subaru, itu juga terdampak. Kayak contohnya di Indonesia aja, itu ada beberapa mobil yang di-rebadge dari Daihatsu. Contohnya dari ini ya, Agya, terus ada Avanza, Veloz, Raize, ada Vios, dan terakhir ada Yaris Cross yang terbaru. Itu semuanya pakai rebadge atau dikembangkan oleh Daihatsu melalui DNGA-nya. Terus yang lucu di Malaysia ada mobil mereknya Pero 2 ya, itu juga produk-produk Daihatsu yang di rebadge dan di-develop ulang oleh mereka. Dan ada Subaru juga, tapi yang di Indonesia nggak terdampak karena Subaru itu di Jepang melakukan rebadge dari produk-produk Daihatsu untuk kei car mereka. Berhubung yang kei car masuk ke sini nggak ada, jadi nggak terdampak. Oke, sekarang kita bahas yang pertama. Masalah apa yang dicurangin? Jadi ini gue dapat dari hasil investigasi resmi ya. Berdasarkan temuan di bulan April 2023, itu Daihatsu ketahuan memodifikasi door trim untuk side collision test. Jadi tabrakan samping, kiri dan kanan, itu door trimnya itu ada yang dimodifikasi. Ada bagian dipotong, karena kalau nggak dipotong ketika dilakukan uji tabrak dari samping, itu ada bagian yang tajam, bisa melukai crash test dummy. Atau misalkan kalau kita lagi pakai tuh mobil ditabrak dari samping, itu bisa ngelukain kita, karena pecahannya tajam. Nah, sama mereka itu dipotong waktu diuji crash test biar nggak ngelukain crash test dummy-nya. Jadi cuma gara-gara itu aja itu bisa fatal banget. Jadi door trim itu desainnya nggak sembarangan ya. Jadi kalau uji tabrak samping itu kan biasanya mobil-mobil dikasih ada beam ya, side impact beam. Tapi ternyata door trim juga bisa pengaruh ke keselamatan. Dan di bulan Mei 2023 ada yang kedua nih. Ini lebih lucu lagi. Ini bukan modifikasi mobilnya atau door trimnya, tapi ini data crash test sebelah kiri diduplikasi ke crash test sebelah kanan. Pas diinvestigasi alasannya karena developmentnya itu cepet banget ya, jadi mereka dikejar waktu, mereka tuh nggak sempat buat nge-crash test side impact sebelah kanan. Jadi data yang sebelah kiri ya udah diduplikasi aja ke sebelah kanan, dimodifikasi dikit, ya udah akhirnya dibilangnya lolos gitu. Jadi tanpa harus dilakukan uji tabrak samping sebelah kanan, ya dianggapnya sama. Secara logik emang iya, kiri dan kanan kan sama aja sebenarnya. Tapi kan nggak boleh seperti itu, tetap harus diuji. Dan akhirnya setelah diinvestigasi, dibentuk satu tim khusus untuk investigasi crash test Daihatsu ini, masalahnya dari kapan, berapa lama, berapa banyak mobil yang udah terdampak. Ternyata ada 174 kasus. Jadi bukan cuma 2 ya. Yang triggernya 2 emang, tapi ternyata ada 174 kasus, banyak banget, dan udah dari tahun 1989. Dimana dari 174 kasus itu, kalau dijabarin lagi, ada 28 kasus terkait modifikasi part ketika crash test. Terus ada 143 kasus laporan palsu kayak nomor 2 tadi, dan ada 3 kasus manipulasi data. Makanya gue bilang skandalnya ini besar banget, karena ternyata panjang kalau ditarik ke belakang. Nah, terus di report itu dikasih tahu ada 5 contoh manipulasi yang dilakukan oleh Daihatsu. Yang pertama, uji tabrak samping ya. Jadi ini di mobil tahun 2014 mereka punya 6 buah airbags. Di mana triggernya airbags itu nggak cuma di depan doang. Jadi kalau frontal crash itu airbag yang ngembang,
side impact itu juga harus ngembang. Jadi ketika kena tabrak samping itu mereka ngembang. Nah, lucunya ketika mereka develop mobil karena terburu-buru, mereka tuh belum sempet ngedevelop ECU buat mengaktifkan airbag dari tabrakan samping. Apa yang mereka lakukan? Mereka memasang alat namanya timer ya. Jadi ketika tabrakan berlangsung, jebret dari sebelah kanan, itu nyalanya karena timer, bukan karena pendeteksinya itu mendeteksi ada tabrakan, airbag-nya ngembang. Nah, secara logik emang sih ya bener juga sih. Kalau misalkan alatnya belum ada ya buat ngetes pakai ECU aja, pakai timer aja. Tapi harusnya yang dites itu yang pakai ECU, bukannya pakai timer. Ya pakai timer bisa merefleksikan memang hasil crash testnya. Tapi setelah alatnya dipasang, setelah alatnya di-develop jadi gitu kan. Nah, ya itu jadinya nggak valid gitu. Karena yang dijual konsumen, yang dijual sampai ke konsumen itu bukan timer, itu ECU-nya langsung. Nah, di situ sama Daihatsu diakalin biar cepet crash testnya bisa duluan, produknya belum jadi, ya udahlah kita crash test dulu, nanti ketika produknya udah jadi baru ditempel ECU yang sebenarnya buat nyalain airbag. Terus yang kedua, ini pemalsuan data. Jadi 2015 kemarin ada pengetesan untuk kursi, dimana kalau kursi itu mesti di crash test juga, dites apakah kursinya itu bisa mengakibatkan cedera sama leher ketika tabrakan atau enggak. Nah, kursi sebelah kiri sama sebelah kanan itu kan sebenarnya kursinya sama, nggak ada bedanya. Tapi secara regulasi itu baik kursi kiri dan kanan itu sama-sama harus dites. Nah, Daihatsu karena dia ngedevelop mobilnya cepet-cepet, sedangkan resource-nya itu nggak segitu banyak gitu kan, akhirnya dia memanipulasi data bahwa kursi yang sebelah kiri dites, yang di sebelah kanan nggak dites, tapi dianggapnya sama gitu. Jadi dianggap aja datanya dua nih, truk gitu kan. Ya sebenarnya secara logik masuk gitu, karena ketika produknya sama, barangnya sama, kursi kiri kanan sama, harusnya hasil tesnya juga sama. Tapi karena Daihatsu pengennya cepet, yang dites sebelah kiri aja, sebelah kanan nggak usah dites, dianggap hasilnya sama, dikasih report yang sama. Nah, tapi secara prosedural itu nggak boleh. Nah, Daihatsu melakukan itu di tahun 2015. Dan ketiga, ini juga sangat lucu sekali, karena Daihatsu itu memasukkan kecepatan crash test. Kalau kita pikir kecepatan crash test dipalsukan, pastinya dibikin lambat dong ya, biar lebih aman. Tapi ternyata enggak. Jadi, Daihatsu itu ngetes mobil dengan kecepatan justru yang lebih tinggi, sehingga mereka beranggapan, kalau lebih kenceng aja itu bisa aman, apalagi lebih pelan. Jadi, ini bener-bener kayaknya engineer yang ngurusin si crash test ini bener-bener menggampangkan kali ya. Sehingga beberapa prosedur yang udah ada standarnya, yang harusnya diikutin, itu nggak dilakukan sama mereka, dan kesannya itu jadi disepelekan. Nah, anggapannya emang benar, secara logik, lebih kenceng pasti lebih aman. Tapi tetap secara prosedur, itu salah. Jadi di Jepang itu kan sama ya, sama negara-negara lain ada namanya JNCAP, Japan New Car Assessment Program. Nah, itu udah ditentuin kecepatannya berapa. Nah, sayangnya si Daihatsu ini nggak nyebutin di investigasinya. Sebenarnya berapa sih kecepatan yang lebihnya itu, apakah lebih kencang 5 km per jam, apakah lebih kencang 10 km per jam, itu nggak disebutin. Tapi intinya dengan kecepatan yang lebih tinggi, ini mobil lolos crash test. Gimana yang lebih rendah, pasti lebih lolos lagi kan. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Yang keempat, ini juga lagi-lagi masalah prosedural ya. Dimana pada saat melakukan pengetesan, Daihatsu itu nggak ngukur tekanan ban yang sesuai dengan standar. Jadi kalau kita merujuk pada dokumennya, setiap mobil yang dites itu tekanan bannya itu harus dilebihin sekitar 20 kilopascal atau sekitar 3 atau 4 PSI dari tekanan ban standar. Nah, karena saking ketatnya itu jadwal pengembangan, dia harus buru-buru segala macem, itu dia nggak ngelakuin itu. Yang penting bannya terisi angin, udah langsung aja di crash test gitu. Karena menurut si engineer tadi, dia bilang di investigasi, kayaknya tekanan ban itu nggak terlalu pengaruh deh sama hasil crash test gitu kan. Jadi ya udahlah, di skip aja bagian yang itu. Tapi akhirnya gara-gara hal sepele, gara-gara cuma tekanan ban, hasilnya dianggap invalid. Ya, padahal ngecek tekanan ban berapa menit sih? 5 menit ada nggak? Ya kan? Nggak ada kan, tapi gara-gara hal sepele, itu akhirnya dianggap menyalahi peraturan dan hasil crashnya invalid. Dan itu kejadiannya bukan di sekarang, tapi udah dari dulu. Makanya dibilang tadi ada 174 kasus,
Ya salah satunya kasus-kasus kayak gini nih. Dan yang terakhir ada manipulasi data crash test. Ini yang menurut gue agak fatal, tapi ini kejadiannya di tahun 90-an. Di mana mereka masih menjual mobil yang tanpa airbag. Nah, kalau mobil tanpa airbag itu ketika crash test, itu anomalinya banyak sekali. Jadi antara crash test 1, 2, 3, itu bisa hasilnya jauh berbeda. Karena ketika tabrakan tanpa airbag, ini muka tuh bisa kemana aja, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke situ, dan beda angle sedikit itu bisa berpengaruh banyak. Karena terlalu banyak anomali, Daihatsu itu melakukan crash test lebih awal, terus dicatat data segala macamnya, sehingga ketika dilakukan crash test resmi yang ada saksinya, itu sebenarnya datanya udah disiapin. Jadi ketika tabrakan nih, crash test dar, itu kan dia harus analisis segala macam, ya kan? Nah, sama Daihatsu udah disiapin dari crash test sebelumnya. Ya sebenarnya crash test sebelumnya datanya akurat gitu, tapi harusnya nggak seperti itu. Nah, karena Daihatsu terburu-buru, dia butuh data yang cepat segala macem. Jadi ketika crash test pas ada witnessnya, mereka tuh cuma formalitas aja, padahal datanya udah disiapin dari sana. Data yang disiapin itu juga bukan data yang salah sebenarnya, bukan data yang menipu, datanya benar. Cuma secara prosedural salah. Harusnya apa yang di crash test itulah yang jadi laporannya, bukan crash test sebelumnya disiapin, jebret, tabrakan, biar cepet. Oke nih hasilnya segini, Pak. Oke, deal ya, deal. Bagus ya. Oke, akhirnya tanda tangan, gas, keluarlah hasil laporannya. Tapi itu kejadian di tahun 98, jadi udah lama sekali. Kalau yang gue lihat sebenarnya dari kesalahan dilakukan Daihatsu, memang ada beberapa yang fatal dan ada juga yang tidak fatal. Kayak misalkan yang fatal tuh kayak gimana? Yang fatal tuh ya tadi door trimnya dimodifikasi biar bagian yang nusuknya itu, yang tajamnya itu hilang dari hasil crash test. Nah itu harusnya nggak boleh. Tapi kayak misalkan masalah yang tes kiri kanan dari kursi atau tekanan ban, kecepatan lebih tinggi, itu lebih kayak apa ya? Gue ngeliatnya kayak proseduralnya itu nggak dijalankan secara benar, akhirnya data-datanya jadi invalid, dan itu sayangnya sudah dilakukan dari lama. Jadi pendapat gue soal kasus Daihatsu ini, yang pertama nih ya, ngaruh nggak sih ke Indonesia? Menurut gue sih nggak ngaruh. Kenapa? Karena di Indonesia itu nggak ada standar keamanan minimum untuk mobil dari tes uji tabraknya. Kalau beberapa negara kayak di Eropa, di Amerika, di Australia, itu kan ada new car assessment programnya ya. Jadi kalau misalkan dia nggak tembus berapa bintang, itu nggak boleh dijual. Kalau di Indonesia, bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak ada masalahnya. Bintang 0 pun juga masih bisa dijual. Sebenarnya kita nggak cuma ngomongin Daihatsu, ada beberapa mobil yang dijual di Indonesia itu crash testnya 0. Kayak contoh Suzuki Espresso, atau EPV, atau mungkin mobil-mobil lain yang terutama yang banyak keluaran India sih. Biasanya mobil-mobil keluaran India itu bintang crash testnya itu sangat jelek sekali. Tapi berhubung di Indonesia nggak ada uji tabrak gitu ya, adanya uji tipe. Kalau uji tipe ada di Indonesia, tapi uji tabrak nggak ada. Jadi ya nggak bisa dikenain apa-apa gitu loh. Dan memang menurut gue udah saatnya bahwa Indonesia harus punya new car assessment program, dimana kalau misalkan mobil yang mau dijual di Indonesia itu harus ada standar uji tabraknya. Jadi misalkan kita punya bintang gitu ya, kalau misalkan di bawah bintang 3, mobil nggak boleh dijual. Nah ketika ada mobil yang ternyata bintangnya ada 4, tapi ternyata dia datanya palsu, ya ada kesalahan di situ, nah itu baru bisa ditindak. Kalau sekarang sih nggak ada, selama dia lulus uji tipe di Indonesia, itu nggak ada masalah dan baik-baik aja. Karena kalau misalkan dikasih bintang begitu, gua rasa banyak mobil yang nggak lolos yang dijual di sini. Kurang lebih kayak gitu sih. Yang kedua, ya mungkin kepercayaan konsumen di Indonesia akan menurun terhadap mobil-mobil Daihatsu atau mobil yang related sama produk Daihatsu. Kayak misalkan tadi kan nggak cuma Daihatsu ya, Toyota juga ada gitu. Cuman kembali lagi, gue emang dari dulu itu selalu sama teman-teman tuh ya, di video gue selalu bilang belilah mobil yang lebih safety. Kita itu di AutoNet Max suka ngebully mobil yang standar safety-nya sedikit gitu kan, ABS aja nggak ada kadang-kadang ya kan, airbag cuma 1. Ya itu karena kita pengen standar mobil di Indonesia itu emang lebih tinggi dari segi keamanan. Orang yang pernah mengalami kecelakaan luar biasa di kendaraan itu cenderung akan membeli mobil yang lebih safety. Tapi kalau orang yang selama ini naik mobil aman-aman aja sih biasanya nggak terlalu kepikiran gitu. Kayak misalkan kemarin salah satu video yang mengubah pemikiran gue gitu ya. Pemikiran gue nih ya. Ya jadi waktu itu pernah ada
Mazda CX-5 jatuh ke jurang, ya kan? Penumpangnya selamat, masih bisa keluar utuh. Dia cuma luka satu gara-gara dia buka sunroof, ditonjok sama dia, berdarah. Itu gue makanya ketika gue keluar kota itu gue biasa pengen pakai mobil yang bagus. Karena kalau apes ada apa-apa, chance buat kita terluka atau meninggal itu lebih kecil. Memang namanya usia, takdir segala macam udah diatur sama yang maha kuasa. Tapi yang namanya kejadian itu biasanya statistik nggak bohong juga sih. Jadi yang maha kuasa itu kalau ngasih kejadian pun juga ada sebab akibat dan kita harus mengambil hikmah, ya kan? Ada orang gara-gara mobil nggak pakai ABS, ngerem kunci, nabrak segala macem, ya makanya beli mobil yang ABS biar jumlah kecelakaannya juga menurun gitu kan. Fatality-nya juga lebih kecil dibandingkan dengan non ABS. Atau crash test-nya bagus ya tentu saja gitu loh. Cuma ya kembali lagi gitu loh. Maksudnya kita juga terutama buat yang pergi-pergi jarak jauh, kalau bisa beli mobil itu cari yang aman lah. Jangan cari mobil itu cuma berdasarkan harganya bagus, diskonnya bagus, irit, tapi safety-nya nggak dipikirin gitu. Kayak contoh deh, gue waktu itu ngobrol sama orang yang pernah bikin survei gitu kan, Hyundai Stargazer gitu. Orang yang beli Hyundai Stargazer itu sangat sedikit sekali, nggak nyampe berapa persen gitu ya, yang memutuskan beli mobil itu karena airbag-nya ada 6, ya kan? Artinya apa? Sekarang ada mobil di harga yang sama airbag-nya 6, BRV, Veloz, Stargazer, tapi ada juga yang masih 2, Expander sama R3, XL7 juga masih airbag-nya cuma 2 gitu kan. Tapi ternyata orang yang dikomparasi itu bukan airbag-nya, bukan fitur keselamatannya, bukan hasil crash test-nya. Mereka akan mementingkan hal yang lain sebelum hal-hal yang itu gitu. Jadi prioritas 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan masalah safety. Kalau bisa dibalik. Semenjak ada masalah ini, semenjak ada kita lihat banyak kejadian kecelakaan di jalan gitu kan, kita kembali lagi lihat mobil ke kita sendiri gitu. Kita pilih mobil yang kayak gimana selama ini. Apakah kita mementingkan safety-nya juga? Karena beberapa orang yang gua kenal yang pernah mengalami kecelakaan yang luar biasa dahsyat gitu ya, mereka ketika beli mobil untuk keputusan berikutnya, mereka akan cari mobil yang lebih safety. Terus yang ketiga, buat produsen-produsen mobil, kalau bisa cobalah untuk meng-highlight fitur safety. Cobalah untuk meng-highlight hasil uji tabrak mobil. Sehingga orang-orang Indonesia juga teredukasi untuk membeli mobil yang lebih aman ketika terjadi kecelakaan. Jadi ketika bikin brosur gitu ya, buka halaman pertama langsung ngeliatin crash test gitu, kayak Volvo gitu kan. Itu kayaknya akan membuat orang lebih ngeh gitu. Walaupun gue tahu orang ujung-ujungnya beli mobil itu nggak mementingkan safety gitu, tapi gue yakin pasti ketika orang tiap hari dikasih ini keamanan, next orang Indonesia juga akan mencari mobil yang lebih aman. Dan yang terakhir, mungkin untuk para produsen, kalau emang mobil butuh waktu development yang lebih panjang, dilakukan saja. Kenapa? Karena kalau misalkan produk belum matang udah dijual ke pasar, akhirnya banyak permasalahan atau segala macamnya, ya itu yang rugi sebenarnya pabrikan sendiri gitu loh. Akhirnya ketemu masalah di sana, ketemu masalah di sini. Bahkan yang terakhir ini, Daihatsu ini dia harus ganti rugi banyak ke supplier. Karena stop produksi, supplier nggak diambil lagi, ya mereka kena penalti. Jadi mungkin itu aja vlog kita kali ini ya. Buat teman-teman yang punya pendapat lain atau semacamnya bisa komen di bawah bagaimana pendapat kalian soal skandal uji tabrak dari Daihatsu ini. Sardil Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share video ini buat teman-teman lain yang belum tahu tentang kasus ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.